Halo kaum intelektual sekalian. Wow 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 wow, gila banget. Donald Trump tidak pernah ingkar janji. Ini kejadian yang sangat mengerikan sekali. Ini serangan yang sangat mengerikan sekali. Apa itu beritanya? Jadi guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Iran lagi gelap gulita guys. Wow 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 wow, luar binasa. Mungkin berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Berita ini tidak akan disukai oleh penyepong Israel. Sorry, bukan Israel, Iran gitu ya. Jadi saya tidak berpihak di video ini, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Iran, dan lain sebagainya. Saya benar-benar netral ya. Jadi guys, kenapa Amerika melakukan serangan terhadap Iran? Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan, kita akan menunda sampai 1 minggu ke depan gitu. Ternyata Amerika ingkar janji. Ternyata Amerika melakukan penyerangan ke instalasi listrik atau kalau di Konoha itu PLN gitu ya. Pembangkit listrik tenaga negara di rudal guys, di bumi hancurkan semuanya porak-poranda. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kok Amerika tega gitu? Apa alasannya? Jadi ada yang mengatakan alasannya karena Selat Hormuz tidak dibuka, karena Iran itu keras kepala, ya karena masyarakat Iran itu belum mengetahui bahwa mereka sudah kalah gitu ya. Karena media-media di Iran mengatakan kita itu masih kuat ya, kita itu luar biasa ya. Amerika laknat ya, Amerika sialan sudah terkencing-kencing pergi ke negaranya. Itu yang dikata-katain oleh pejabat Iran, itu yang disampaikan oleh pejabat Iran. Mereka nggak jujur gitu ya, mereka nggak mengakui bahwa mereka sudah luluh lantak gitu ya, bahwa mereka itu jauh lebih kuat daripada mereka ya. Mereka tidak mengakui itu karena apa? Karena mereka didoktrin dari kecil kita tidak pernah salah gitu ya. Agama kita itu adalah agama kebenaran. Nggak mungkin Tuhan tidak berpihak sama kita. Itu yang didoktrin dari kecil gitu ya, dari kecil. Kalaupun kita mati, maka kita akan mati terhormat. Itu yang didoktrin oleh masyarakat Iran dari kecil ya, sama anaknya gitu ya. Di Iran juga banyak orang yang mabuk agama guys, tanpa kita sadari. Jadi ternyata negara yang punya IQ tertinggi di dunia, salah satu tertinggi di dunia itu, ternyata nggak bisa lepas dari yang namanya mabuk agama guys. Ya, jadi kalau doktrinnya sudah mengikat, sudah mengakar, ini susah diperbaiki guys, susah banget. Ya, kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan itu, biasanya Donald Trump ini ya, kalau dia mau melakukan serangan gitu ya, biasanya mereka akan mengalihkan gitu. Donald Trump ini akan mengalihkan. Jadi, apakah ini trik atau tidak? Dulu sebelum Amerika dan Israel itu menyerang Iran, Donald Trump itu santai-santai aja gitu ya, seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi ada satu indikasi kalau Amerika mau melakukan serangan terhadap negara apapun di dunia ini. Ada satu indikasi dan ini jarang dibongkar guys. Ya, apa itu indikasinya? Jadi kalau saya bongkar ini, maka warga Konoha akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi ada satu trik yang jarang dibongkar. Kalau Amerika mau melakukan atau membombardir suatu negara, sebelum membombardir ada kodenya gitu, ada kode rahasia, ada kode Morse. Apa itu kodenya? Kodenya adalah kalau Amerika itu mau melakukan penyerangan terhadap satu negara, misalnya seperti Irak ya dan negara-negara lainnya gitu ya, negara-negara Timur Tengah yang diserang oleh Amerika itu ya, khususnya Iran, biasanya sebelum hari H penyerangan ada lonjakan pembelian pizza di sekitar Pentagon. Nah, apa hubungannya gitu ya? Kok jadi pizza acuannya? Jadi gini guys, tentara-tentara Amerika itu kalau mereka lagi di Pentagon tuh ya, nah biasanya mereka tuh lembur tuh ya sampai malam gitu ya. Mereka fokus kerja. Ya, jumlahnya bukan 1-2 orang, tapi ada ribuan ya yang kerja sampai lembur bermalam-malam atau berhari-hari di Pentagon sebelum melakukan serangan gitu ya. Nah,
Biasanya kantin mereka sudah pada tutup tuh ya, bukanya kan siang hari. Lalu solusinya apa? Mereka memesan pizza. Bisa dipesan di Domino dan lain sebagainya. Pokoknya Pizza Hut itu dipesan oleh tentara Amerika. Itu pertanda. Jadi di aplikasi X atau di Twitter, ternyata ada sebuah akun yang mengamati ini, guys. Ya, followernya banyak tuh ya, followernya ada jutaan. Diamati ya. Kenapa ini penting? Kenapa ini perlu? Karena ini mempengaruhi saham, guys. Atau jadi kalau kita seorang trader ya, atau pialang saham, atau kita punya saham di Amerika, atau kita megang dolar misalnya, ini mempengaruhi, guys. Sangat mempengaruhi. Biasanya kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, sebelum Amerika melakukan penyerangan itu, ya, biasanya mereka memesan pizza ya sangat banyak. Berarti itu artinya besok pasti ada serangan gitu. Jadi kalau pesanan pizza itu melonjak gitu ya. Jadi ternyata para peneliti atau orang yang riset itu, mereka riset dari Google Review ternyata, guys ya. Jadi dari Google Review itu ada semacam pemesanan gitu ya, ada peningkatan pemesanan gitu ya, ada grafiknya gitu ya. Jadi bagi trader ini harus diperhatikan, guys. Kenapa? Karena biasanya saham itu turun setelah Amerika melakukan serangan, dan yang naik itu biasanya emas. Makanya sekarang ini harga emas gila-gilaan kan. Kenapa? Karena orang-orang yang punya saham di market saham itu biasanya mereka berpikir kalau terjadi serangan itu ya safe haven itu emas ya, kemudian uang tunai gitu ya. Jadi mereka buru-buru jualan saham gitu, jual terus ya selama berjam-jam, jual. Ya, makanya biasanya Wall Street itu crash gitu ya kalau ada yang melakukan serangan ya. Kemudian ya saham-saham di Konoha juga seperti itu, biasanya crash gitu ya, jatuh gitu harganya. Kemudian yang naik itu biasanya emas. Ya orang-orang berlomba-lomba beli emas gitu ya. Karena untuk apa? Untuk mengetahui kepastian gitu ya. Jadi orang yang jago dalam saham itu ya, yang punya saham yang gede gitu ya di Wall Street atau di bursa saham itu, mereka biasanya menganalisis ini. Ini mempengaruhi, guys ya. Serangan Amerika terhadap Iran ini mempengaruhi saham yang ada di dunia. Ini mempengaruhi banget gitu. Sehingga banyak orang beli emas untuk mengamankan aset mereka. Siapa tahu perang ini berlarut gitu ya. Lalu mereka mengambil keuntungan dengan kenaikan emas gitu ya. Ya, jadi para trader ya, terutama trader emas ya. Trader itu nggak hanya di saham, guys, tapi di emas juga bisa trader ternyata, guys. Ya, cek data nanti. Sekarang ada peningkatan harga kenaikan emas. Jadi kalau mau beli emas jangan sekarang, guys. Tunggu selesai perang dulu ya, baru kita beli emas ya. Karena harga emas naik gila-gilaan. Kemudian selain itu, kenapa Amerika tega gitu ya menyerang instalasi listrik daripada Iran? Sebenarnya yang diserang itu hanya di pusat kota, guys. Nggak semua di Iran itu pemadaman listrik, nggak. Hanya kota tertentu. Jadi ini semacam cek ombak, guys ya. Sementara kan Iran baru-baru ini mengatakan kalau Amerika nekat membombardir PLN kita atau instalasi listrik kita, maka kita akan melakukan serangan yang lebih keras lagi ya. Pemerintah Iran kan gitu ya, omon-omon ya, tiap hari mengutuk, tapi nggak ada satupun yang berhasil gitu ya. Jadi pejabat Iran itu hanya bisa mengoceh, tapi tidak pernah ada bukti gitu ya. Jadi katanya pejabat Iran itu akan menyerang universitas yang ada di Timur Tengah ya, terutama Universitas Amerika Serikat. Ini sangat mempengaruhi, guys ya. Sangat mempengaruhi tekanan terhadap Amerika. Apakah Amerika takut? Enggak. Mereka nggak peduli gitu ya. Mereka melakukan yang namanya shock gitu ya. Gimana? Enak nggak gitu ya kira-kira dalam hati Donald Trump? Apakah Donald Trump itu suci? Enggak. Apakah Donald Trump itu punya dosa? Iya, saya mengaku itu. Nggak mungkin Donald Trump suci ya. Saya tidak berpihak di video ini, saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Amerika ya. Jadi itu semacam cek ombak gitu. Apa respon daripada Iran? Apakah Iran panik atau tidak? Jadi masyarakat Iran sekarang ini sudah mulai ya
kewalahan dalam menarik duit, ya, ekonomi sudah mulai terganggu, kemudian mereka juga sudah kewalahan dalam ekonomi mereka dalam negeri, ya, kemudian mata uang mereka tuh naik gila-gilaan dan sebagainya. Jadi ini sangat mempengaruhi. Pokoknya Iran itu ditekan dari berbagai penjuru, ya. Harusnya masyarakat Iran itu, ya, ini menurut keyakinan saya, menggulingkan pemerintahnya sendiri, diganti dengan yang baru gitu ya. Diganti dengan orang yang lebih sekuler gitu ya. Diganti dengan orang yang tidak mabuk agama gitu ya. Diganti dengan kaum intelektual gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada rumor yang mengatakan bahwa ternyata Iran itu menggunakan pembangkit tenaga listrik menggunakan uranium, ya, menggunakan nuklir, ya. Jadi ada rumor yang mengatakan seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, ya. Apakah masih menggunakan batu bara atau tidak, ya. Apakah menggunakan alat lain atau tidak, ya. Saya tidak menemukan datanya. Tapi menurut keyakinan saya ini seperti rumor gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menakut-nakuti Amerika supaya Amerika tidak menyerang Iran, ya. Supaya Iran tetap aman, ya, damai dan sentosa, ya. Ya. Kemungkinan seperti itu, karena saya itu sudah mulai nggak percaya dengan pejabat Iran, ya, bahkan masyarakatnya juga gitu ya, karena pejabat Iran itu adalah gambaran daripada masyarakatnya. Yang memilih pejabat Iran itu kan ya masyarakatnya, walaupun mereka jarang mengadakan pemilihan, ya, tapi kalau saya perhatikan itu ya pejabat Iran itu sangat tidak bisa dipercaya, ya, suka berbohong, ya. Kalaupun ada orang yang berbohong sekali misalnya seumur hidup, ya kita bisa maklumi, ya, tapi kan kalau ini terus berbohong, bikin video AI, kapal Indo-Amerika dibombardir. Ada banyak tuh ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa Iran itu menang, ya, bahwa Iran itu sudah ditakdirkan jadi menang, nggak bakalan kalah dan sebagainya. Jadi harusnya pemerintah Iran itu introspeksi diri gitu ya, supaya rakyatnya jangan banyak yang menderita gitu ya, supaya masalahnya cepat selesai gitu ya, supaya perang yang ada di Timur Tengah ini beres gitu ya, supaya normal kembali, sehingga harga minyak tidak naik dan rupiah juga tidak melemah. Jadi rupiah melemah itu dipengaruhi ini juga guys. Walaupun kita diam, walaupun kita non-blok. Jadi gini guys, non-blok itu menurut keyakinan saya ya, tapi sah-sah aja kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa non-blok itu bagus kok. Tapi non-blok itu sebenarnya tindakan pelin-pelan gitu. Penonton gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah permainan gitu ya, game, misalnya ada semacam game teori untuk memperebutkan penguasa misalnya. Ya, di dunia ini harus ada penguasa yang meran dunia ini. Lalu kalau kita menonton doang, gimana coba kita dapat apa-apa? Nggak bisa kan? Yang main dong yang dapat hasilnya kan? Ya kita harus jadi pemain harusnya ya, bukan jadi penonton. Non-blok, kita non-blok tapi berpihak sama kaum tertentu yang seiman gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya pelin-pelan. Makanya kita tidak ketawain guys ya. Konoha itu diketawain. Bukan berarti saya membenci Konoha di sini ya. Jangan berpikir kalau saya mengkritik Konoha itu saya dianggap ini ya pengkhianat bangsa. Enggak, saya ngomong apa adanya gitu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita itu nggak punya jati diri gitu ya? Non-blok. Non-blok itu kan pelin-pelan ya. Nggak punya pilihan gitu ya. Jadi kalau kita non-blok itu pihak Amerika mengatakan, oh kamu tuh berpihak pada Iran ya. Kalau kita non-blok itu maka Iran berpikir, oh kamu tuh berpihak pada Amerika. Jadi kita tuh nggak ada untungnya non-blok guys. Malah dicurigain kitanya. Tanpa kita sadar. Ini jarang dibongkar ya. Malah kita yang dicurigain ya mata-mata Amerika. Ya Iran juga berpikir seperti itu. Atau Amerika juga berpikir, oh kamu mata-mata Iran. Jadi non-blok itu tidak menguntungkan menurut saya pribadi. Bukan berarti saya menyalahkan pejabat Konoha terdahulu ya, karena kalau prinsip kita benar, maka kita sudah jadi negara maju. Ya, bukan berarti saya membenci non-blok, enggak. Tapi kita harus ada perubahan gitu ya.
itulah gunanya kritik. Kritik itu untuk memantik kita supaya berpikir, ya supaya ada perubahan. Itu tanpa kita sadari. Jadi non-blok itu sebenarnya kerjaan orang yang malas gitu ya, malas untuk terlibat gitu ya. Walaupun kita non-blok, ya kalau mereka perang ya kita juga ikut-ikutan gitu. Jadi non-blok itu sebenarnya pilihan yang sangat-sangat bodoh ya kalau dari sudut pandang orang-orang Barat. Kita diam aja kena guys. Ya apa itu? Dolar mempengaruhi rupiah gitu. Rupiah kita kan melemah tanpa kita sadari. Yang kemudian apalagi ada banyak yang dirugikan gitu ya kalau kita tidak kubu-kubuan. Kubu-kubuan itu secara tidak langsung ya kalau kita gabung sama NATO gitu ya, gabung sama Amerika dan sebagainya gitu. Ya pasti dilindungi sama mereka ya. Ada benefit gitu ya tanpa kita sadari ya. Kemudian kita dapat perlindungan tentara gitu seperti Singapura gitu ya kan. Mereka kan dapat semacam perlindungan tentara guys tanpa kita sadari ya. Atau dukungan militer misalnya ya. Jadi kita nggak dicurigai. Jadi kalau kita non-blok itu kita dicurigai, oh kamu berpihak pada itu ya, oh berpihak pada itu. Jangan seperti itu guys ya. Oke guys ya, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.